warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim dosen Departemen Anak Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, terdiri dari saya, Dwi Karina Aryani, SKP Nurse MKEP, beserta dengan Ibu Dewi Eliza Suza, SKP MNS PhD, dan Ibu Dina Rasmita, SKP NS MKEP. Kegiatan yang kami lakukan pada video kali ini adalah screening tubuh kembang anak dengan menggunakan Denver 2. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa kelompok 1 Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Denver merupakan metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan seorang anak. Tes ini dapat memberikan jaminan kepada orang tua atau bermanfaat dalam mengidentifikasi berbagai masalah dini yang mengancam tubuh kembang anak. Tes Denver ini hanyalah salah satu metode screening atau deteksi terhadap kelainan tubuh kembang anak. Penting diperhatikan bahwasanya dalam tes ini diarahkan untuk membandingkan kemampuan seorang anak dengan anak lain sesuai dengan usianya, bukan sebagai pengganti evaluasi diagnosa pemeriksaan fisik pada anak. Dalam perkembangannya, Denver mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terakhir yaitu Denver 2 merupakan hasil revisi dan standarisasi dari Denver 1. Perbedaan Denver 2 dengan pendahulunya terletak pada item-item tes. Tujuan dilakukan Denver yaitu untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan usianya. Kemudian untuk menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat. Selanjutnya tujuannya untuk menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala kemungkinan adanya kelainan perkembangan. Kemudian memastikan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan, dan yang terakhir memantau anak yang beresiko mengalami kelainan perkembangan. Denver Development Screening Test (DDST) atau Denver 2 adalah suatu alat bantu atau metode screening untuk menilai tingkat perkembangan anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Denver 2 dapat digunakan untuk memonitor dan memantau perkembangan bayi atau anak dengan risiko tinggi terjadinya penyimpangan atau kelainan perkembangan secara berkala. Tes ini juga tidak untuk mendiagnosa ketidakmampuan atau kesukaran belajar atau gangguan bahasa atau gangguan emosional, substitusi evaluasi diagnostik atau pemeriksaan fisik. Tes ini lebih mengarah pada perbandingan kemampuan atau perkembangan anak dengan kemampuan anak lain yang seumurnya. Denver 2 terdiri atas 125 item tugas perkembangan yang sesuai untuk usia anak, yang terbagi menjadi 4 sektor yang dinilai, yaitu pertama, personal sosial, kedua, fine motorik adaptif, ketiga, language, keempat, gross motor. Pada setiap item pemeriksaan wajib memasukkan skor nilai, di mana nilai P sama dengan pas atau lulus, nilai F sama dengan fail atau gagal, nilai R sama dengan refusal atau menolak, nilai NO sama dengan no opportunity atau tidak ada kesempatan. Sebelum kita melakukan tes Denver 2, kita harus menentukan usia anak yang akan dites terlebih dahulu. Pertama, gunakan patokan 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Jika dalam perhitungan umur kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah. Jika sama dengan atau lebih 15 hari, maka dibulatkan ke atas. Kita ambil contoh pasien kita, anak bernama Toha, lahir pada tanggal 6 Mei 2019 dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 April 2024. Maka usia kronologis anak Toha yaitu 29 April 2024 dikurangi 6 Mei 2019, maka didapatkan hasilnya 4 tahun 11 bulan 23 hari. Maka usia kronologis anak Toha adalah kita genapkan sesuai dengan peraturannya, yaitu menjadi 5 tahun. Setelah menentukan usia kronologis anak, selanjutnya kita akan menarik garis vertikal sesuai dengan usianya. Maka garis usia kronologis ini akan memotong di setiap tugas perkembangan anak di form Denver 2. Saat akan menarik garis, perhatikan titik usia di form Denver 2 supaya garis lurus dan tidak miring sehingga kegiatan serta penilaian tidak keliru. Akan coba menarik garis anak Toha yang berusia 5 tahun. Kita garisnya dari atas sampai bawah, lihat sisi sebelah kanan ada tulisan 5 yang bermakna 5 tahun. Berikut adalah alat-alat
alat pokok yang digunakan dalam pemeriksaan Delver 2. Yang pertama yaitu ada benang wol berwarna merah, icik-icik, boneka, gelas cangkir, kubus, manik-manik, lonceng, bola, dan yang tak kalah pentingnya yaitu foam Delver beserta dengan penggaris dan pulpen. Selain ini, bisa disesuaikan dengan usia kronologis anak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan menilai langsung dengan foam Delver kepada anak dan ibu klien. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada personal sosial. Kita lihat kotak paling awal adalah mengambil makan. Di sini tertulis ada huruf L. Maka kita tanyakan kepada ibu. L berarti laporan. Saya akan bertanya, Ibu, apakah Abang Toha sudah bisa mengambil makan sendiri? Sudah bisa, Bu. Mengambil makan ayam, lauknya, telur, seperti itu sudah bisa ya, Bu ya? Sudah bisa, Bu. Ketika laporan dari ibu anak bisa memakan sendiri, maka di kotak sisi sebelah kiri tugas kita tulis huruf P yang bermakna pas, anak bisa melakukannya. Kita ke tugas kedua dari personal sosial, yakni menggosok gigi secara mandiri. Di sini juga tertulis ada huruf L, berarti laporan dari ibu. Kita tanya, Ibu, apakah Toha sudah bisa menggosok gigi sendiri? Sudah bisa, Bu. Ya bisa ya, Bang Toha ya? Sudah bisa gosok gigi sendiri? Keren. Cas dulu. Mantap. Laporan dari ibu, anak Toha sudah bisa mensikat gigi sendiri. Maka kita tulis di sisi kiri kotak huruf P yang bermakna pas. Tugas berikutnya dari personal sosial yaitu bermain ular tangga kartu. Di sini juga tertulis laporan, maka saya akan menanyakan kepada ibu. Ibu, apakah Toha pernah bermain ular tangga kartu? Oh, nggak pernah, Bu. Di rumah nggak pernah main ular tangga. Oh iya, karena mungkin nggak ada tersedia alatnya di rumah ya? Iya. Karena di sini juga kita tidak punya, maka kita tidak bisa menilai dari tugas ini. Tugas berikutnya adalah berpakaian tanpa bantuan. Ini juga laporan dari ibunda. Saya tanya, Ibu, apakah Toha sudah bisa berpakaian tanpa bantuan? Sudah bisa, Bu. Kalau sudah bisa, berarti kita akan tulis P. Tugas berikutnya memakai t-shirt. Ini juga laporan. Jadi di bagian personal sosial ini di posisi sesuai dengan tugasnya banyak laporan dari orang tua ya. Ibu, apakah Toha sudah bisa memakai t-shirt? Sudah, Bu. Sudah bisa ya. Keren ya. Baik. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan di sisi kotak sendiri. Yang jawabannya semua pas, maka kita sudah cukupkan untuk bagian personal sosial, yaitu adaptif motorik halus. Saya akan menanyakan sesuai dengan garis usia. Yang pertama yaitu mencontoh persegi. Sesuai dengan panduan Delver, di sini tertulis mencontoh persegi yaitu nomor 15. Maka saya akan menanyakan kepada Toha. Toha, Abang Toha, coba lihat ibu nak. Nah, maaf ya, ibu ganggu ya. Geser sedikit ya ini ya. Iya. Bisa nggak gambar ini? Abang Toha bisa nggak gambar ini? Coba ibu lihat gambar di kertas putih. Buat persegi nggak? Kotak. Coba bang. Gampang. Coba kalau gampang. Kotak. Buat kotak. Oh iya, pintar. Cas. Terima kasih. Oke. Tugas berikutnya yaitu memilih garis yang lebih panjang. Kita lihat di sini ada panduannya nomor 13. Garis mana yang lebih panjang? Ini sama ini. Coba tunjuk yang lebih panjang yang mana? Iya, pintar. Sebelahnya ini lebih Pendek. Iya. Terus dulu. Keren. Terus dulu. Anak. Iya. Tugas berikutnya pada adaptif motorik halus yaitu menggambar orang 6 bagian. Coba. Ada matanya. Orang ada apanya? Mana matanya? Oh, itu apanya?
itu apanya? Mata. Matanya. Terus apanya lagi? Kalau orang ada apanya? Apa itu? Itu yang tahu gambar apa? Alis. Terus itu apanya? Tangan. Tangannya. Terus ini Kaki. kakinya. Terus apa lagi ini? Kepala. Kepalanya ini? Badan. Oh iya, badan. Terima kasih. Tugas berikutnya yang terakhir kita ujikan yaitu mencontoh tanda plus. Iya. Toha bisa mencontoh ini? Coba ibu. Apa itu? Tanda apa? Sus. Tanda? Pada segitiga. Oh segitiga. Ini tanda tambah. Plus. Ya. Ya. Bisa ya? Bisa. Cas. Ada gininya. Ya. Mau Coba. buat segitiga. Udah. Buatlah. Oh iya, ini diikat aja Bu. Laporan dari ibu bermain ular tangga menggunakan kartu ini tidak ada kesempatan, maka kita tulis NO di sisi kiri kotak. Lalu berpakaian tanpa bantuan, laporan dari ibu anak bisa melakukan, maka kita tulis P. Tugas memakai t-shirt juga anak mampu memakai t-shirt secara sendiri, maka kita tulis P. Untuk adaptif motorik, mencontoh persegi anak tadi sudah kita tes dan mampu, maka kita tulis P di sisi kiri kotak. Menggambar orang 6 bagian anak juga mampu, kita tulis P. Mencontoh segi 4 dengan menunjukkan anak juga mampu, kita tulis P. Memilih garis yang lebih panjang anak juga mampu, kita tulis P. Dan yang terakhir mencontoh tanda plus anak juga mampu, kita tulis P. Pada poin bahasa, tugas pertama sesuai dengan garis usia, ya ini mengartikan 7 kata. Di sini terlihat ada arahan untuk melihat panduan nomor 25. Maka kita cek di panduan nomor 25, tanyakan pada anak. Yang pertama, apa itu bola, danau, meja, rumah, pisang, gorden, pagar, langit-langit. Lulus jika dijelaskan sesuai dengan gunanya, bentuknya, dan dibuat dari apa atau kategori umumnya. Maka saya akan menanyakan kepada Toha. Toha, bola itu apa? Bola itu apa, Dik? Nggak tahu? Bola itu apa? Nggak tahu saya? Coba tangannya turunin dulu. Iya. Bola itu apa? Nggak tahu. Bentuknya bagaimana? Bulat. Gunanya untuk apa? Untuk disepak. Oke, sekarang kita lihat. Danau itu apa, Nak? Laut. Iya. Lalu meja itu apa? Nah, bentuknya apa? Kotak panjang. Untuk apa meja? Meja untuk apa? Nggak tahu. Kita lihat rumah. Bentuk rumah bagaimana? Kotak segitiga. Atapnya ya? Iya. Bentuknya kotak segitiga. Untuk apa rumah, Nak? Coba tangannya turunin saya. Rumah untuk apa? Rumah untuk naruh barang-barang. Iya, pinter ya. Tahu kan naruh barang-barangnya di rumah ya? Iya. Pisang apa pisang? Buah. Tangannya turun dulu saya. Tangannya, iya. Ngomongnya biar jelas. Tangannya pisang. Untuk apa? Bentuknya bagaimana pisang? Panjang. Warnanya? Panjang membengkok. Oh iya. Warnanya apa? Kuning. Iya. Kalau pagar? Untuk apa? Buka tutup ya? Iya. Di mana pagar itu? Di depan rumah. Supaya apa ada pagar? Supaya nggak masuk maling. Iya, pintar. Sesuai. Aduh, kan tangannya. Iya. Iya, oke. Berikutnya yaitu berlawanan 2 kata. Di sini juga ada instruksi untuk melihat panduan pada nomor 26. Ya, kita tanyakan langsung ya. Toha, coba jawab. Maaf ibu tanya ya. Kuda itu besar. Kalau ikan itu kecil. Iya, pintar. Api itu panas. Kalau es beku. Iya. Kalau matahari bersinar di siang hari. Kalau bulan bersinarnya pada
Malam hari. Iya. Berikutnya ya ini menghitung 5 kubus. Coba kita tanya ya. Toha, coba hitung dulu kubusnya ada berapa ini? Hah? Coba hitung ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Salah. Jadi ulang lagi ulang. Lepas ya. Iya, coba menghitung 5 kubus ya. 1, 2, 3, 4. Terus satu lagi? Habis 4? 4, 5. Iya. Bisa ya. Gak ada 5-nya. Tugas berikutnya yaitu mengartikan 3 kata sifat. 3 kata sifat sesuai instruksi nomor 21. Kita tanyakan yuk. Toha, apa yang kamu lakukan bila kamu kedinginan? Pakai kacamata? Lupa ketawa. Kalau Toha kedinginan, apa yang Toha lakukan? Iya, diselimuti. Baik, pintar. Terus, kalau lapar Toha ngapain? Makan. Iya. Kalau capek Toha ngapain? Kalau capek Toha main. Iya. Kalau capek Toha main. Iya. Kalau capek main, Bu. Bukan tidur ya? Iya. Kalau haus ngapain? Kalau haus minum. Iya benar. Di sini dinyatakan lulus 2 dari 3 dan 3 dari 3. Tadi lulus ya kecuali yang capek. Mungkin memang kalau capek main ya. Apa sayang? Maka itu akan quotient ya seperti kasus yang pertama ini. Ya, kita lanjutkan. Ini fail masih di garis putih ya, berarti masih normal interpretasinya. Ini fail di garis putih masih normal. Ya. Nah, ini pas. Nah, normal ya. Normal. Oke. Di bagian terakhir yaitu motorik kasar, kita lihat tugas pertama sesuai dengan garis usia, berdiri 1 kaki 6 detik. Maka ini akan kita coba langsung. Yuk Toha, kita coba yuk Toha yuk. Berdiri 1 kaki 6 detik. Coba bisa nggak angkat kakinya 1? Ya coba ikutin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah sudah berhasil. Ore, keren. Iya, selanjutnya lupa langsung dulu. Selanjutnya berjalan tumit ke jari kaki. Coba ikutin ibu yuk, lihat yuk. Gini? Ya bisa. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Iya, 1. Iya. Wah, jatuh, mantap. Bisa ya? Ayo cas dulu. Sini, terima kasih. Aduh. Kemana itu? Cas, oke. Sini dulu. Belum ada lagi. Nyanyi. Berdiri 1 kaki 5 detik. Wah, ini tadi 7 detik sudah bisa ya. Jadi tidak usah kita lanjutkan, berarti terhitung sudah pas. Baik, demikian selesai penilaian motorik kasar. Berdiri 1 kaki 6 detik, Toha bisa melakukan, maka kita tulis pas. Selanjutnya berjalan tumit ke tumit kaki, Toha bisa melakukan, maka kita tulis pas. Berikutnya berdiri 1 kaki 5 detik. Nah, pada poin ini tadi kita sudah menguji Toha berdiri kaki selama 7 detik. Maka untuk poin kotak tugas yang ini berarti otomatis sudah pas. Berdiri 1 kaki 4 detik, ini juga sama dengan yang di atas, otomatis pas. Karena sudah 4 tugas pas semua, maka kita sudah cukupi sampai sini saja. Hasil akhir dari pemeriksaan Denver atas nama anak Toha, kita lihat di sini sisi kanan ya yang dilihat interpretasinya semua adalah normal kecuali 1 NO ya. Maka kita kategorikan bahwasanya anak ini adalah normal ya. Normal. Nah, kategorinya kan ada normal, suspek dan tidak bisa dinilai ya. Maka kita kategorikan normal Toha ya. Karena normal nanti bisa kita informasikan ke orang tuanya ya bahwasanya perkembangan Toha sesuai dengan usianya. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan memberikan contoh kalau misalnya berbeda dengan kasus Toha tadi ya. Toha tadi kan bisa melakukan, maka kita tulis P gitu ya. Bagaimana jika tidak bisa melakukan, Bu? Maka kalau misalnya contoh di kotak tugas yang pertama tidak bisa melakukan, gagal gitu makan sendiri, belum bisa ngambil makanan sendiri, maka kita tulis F.
F ya, fail gitu ya. Lalu yang di kotak kedua juga misalnya kita tulis F, di kotak ketiga juga kita tulis F. Maka kalau kejadian seperti ini ya, seharusnya di usia ini kita lihat ada 3 kotak yang F atau fail atau gagal, maka kita tanyakan terus kembali ya, kurang lebih tambah 3 kotak. Seharusnya dia sudah bisa ya. Nah, interpretasinya apa Bu jika fail di sisi kanan? Kita lihat maka ini kotaknya sesuai dengan garis ya. Kalau dia gagal pada garis hijau ya, ini usianya, garis usianya kita lihat ya di kotak hijau, maka dia kita interpretasikan sebagai quotient. C kita tulis quotient. Apa maksudnya? Berarti seharusnya kalau kita lihat di garis hijau ini ya, nih, seharusnya anak usia dia itu hampir 80% lah ya, kalau di sini itu sudah bisa melakukannya. Di usia 5 tahun 80% anak-anak seharusnya sudah bisa mengambil makanan sendiri. Tapi ternyata di kasus ini anaknya fail, maka kita harus hati-hati, quotient ya. Nah, berikutnya ini juga sama ya, berarti kita quotient. Nah, kalau ini ya, ini pas sekali di garis, maka pas sekali ya di garis usianya. Ini juga masih quotient. Tapi kalau di sini misalnya dia fail ya, gagal, maka ini sudah lewat garis umur ya. Seharusnya nih, kalau nih garis umurnya, ini kotak tugasnya, berarti seharusnya dia udah, semua anak-anak yang di usia ini udah 100% ya, sebelum 5 tahun seharusnya sudah bisa. Saya lihat ini apa? Berpakaian tanpa bantuan. Jadi sebelum usia 5 tahun nih seharusnya udah bisa berpakaian tanpa bantuan, tetapi ternyata ini tidak bisa, maka ini delay, kita tulisnya D ya, delay. Nah ya, jadi ini penilaiannya saya kasih contoh berbeda dengan kasus Toha.